Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Elit PAN, kader-kader di daerah banyak yang meminta untuk mendukung Prabowo ya. Pupuslah harapan Pak Ganjar hari ini, pupuslah harapan Pak Ganjar ya. Sudah beberapa kali Pak Zulhas bertemu dengan Ibu Megawati, sudah siap mendeklarasikan siapa cawapresnya. Tahu-taunya gagal begitu ya. Apa yang terjadi selama ini begitu? Pupuslah harapan Ganjar ya untuk begitu mengharap, untuk mendukung atau mengharap kedatangan PAN begitu untuk bergabung kepada PDIP begitu. Ternyata ya lebih akar rumputnya lebih kepada Pak Prabowo begitu atau kepada Anies Baswedan. Bisa saja itu terjadi begitu kan. Ini menarik begitu, dukungan PAN itu konstituennya pasti ke Anies Baswedan dan Pak Prabowo, tidak mungkin kepada Pak Ganjar. Kira-kira seperti itu begitu ya. Bahkan banyak sekali elit PAN, kader-kader di daerah banyak yang meminta untuk mendukung Prabowo. Itu sudah jelas di situ begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen elit PAN, kader-kader di daerah banyak yang meminta untuk mendukung Prabowo. Sudah jelas di situ begitu kan. Dukungan itu ya ada top down begitu. Orang pusat ngomong bahwa akar rumput mendukung, bukan akar rumputnya yang ngomong bahwa ya mereka dukung. Inilah cari yang dilakukan elit PAN begitu ya. Konstituen yang ada di bawah akar rumput PAN mendukung Anies Baswedan begitu. Berbeda lagi begitu. Bayangkan begitu kan ya. Harapan Pak Ganjar sudah tidak ada begitu kan ya. Sedangkan elit-elit dari PAN merapat kepada Pak Prabowo, sedangkan konstituennya yang di bawah kader-kadernya ya akar rumputnya bisa kepada Anies Baswedan. Ya, bisa saja harapan Pak Ganjar sudah habis di situ begitu ya. Bahkan simpel pisan alasannya dengan mengatasnamakan kader-kader di daerah. Prabowo adalah masa lalu, masa sekarang, dan masa depan adalah perubahan. Betul begitu kan ya. Kita lihat saja bagaimana narasi mereka begitu kan ya. Akar rumput saja banyak yang mendukung Anies Baswedan, ada yang kepada Pak Prabowo begitu kan ya. Bahkan dari 2014 ya begitu dan kalah lagi lanjutnya begitu. Buat polling aja dah kader PAN dukung capres siapa. Ya kita lihat nanti begitu kan ya, polling di channel Hot dari Podcast Rakyat begitu. Nggak apa-apa kalah nanti dapat jatah menteri. Ya kalau dapat jatah menteri sama aja begitu kan ya. Maka dari sinilah tinggal PAN dan Golkar katanya ya bisik-bisikannya itu merapat kepada Pak Prabowo semua begitu kan. Artinya PDIP tinggal sendirian begitu kan. Kalau P3 juga cabut dari keluar mendukung Pak Prabowo, bisa saja PDIP ya tinggal sendirian begitu kan. Mau tidak mau ya wakil disodorkan untuk menjadi wakil ya dari Pak Prabowo. Kan bisa saja begitu kan. Daripada kalah kan begitu logikanya begitu. Dari awal saya sudah tahu nanti kalah 3 kali minta menteri sama ya pemenang lagi ya. Yang penting menteri begitu kan. Yang menjadi korban yang di bawah kan bisa saja begitu. Ini lihat saja akar rumput Golkar ya dan PAN dan P3 ke Anies Baswedan begitu. Akar rumputnya begitu kan ya. Bayangkan begitu. Saya kira inilah sebuah politik yang sangat luar biasa begitu kan. Dinamis di situ begitu. Dan pada akhirnya begitu kan yang kepengurusan PAN saja kepada Pak Prabowo, konstituen dan kader PAN-nya sendiri kepada Anies Baswedan. Pecah begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu kan. Jadi banyak sekali kritikan dari netizen begitu kan. Dan saya mengingatkan bahwa kalau PAN terus-menerus abu-abu seperti itu begitu kan, yang jualannya aja hanya Erick Thohir, maka tidak mungkin begitu ya. Di parlemen akan menjadi ya besar begitu ya. Setidaknya ya pasti lolos tapi kecil begitu kan ya. Itu menjadi dampak luar biasa pastinya begitu. Tetapi ya mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya elit PAN ya, kader-kader di daerah banyak yang meminta dukung Prabowo, katanya begitu ya, dikutip dari fifa.co.id. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional PAN Saleh ya Pertahunan ya Dauli menyebutkan bahwa arah partainya yang condong memberikan dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra ya Prabowo Subianto di Pilpres 2024 ya berangkat dari aspirasi kader di daerah. Bahkan secara khusus dukungan PAN kelihatannya lebih condong kepada Pak Prabowo ya. Kader-kader di daerah banyak yang meminta untuk mendukung Prabowo. Itu didasarkan atas masukan dari masyarakat di bawah ya, kata Saleh dalam keterangan yang diterima di Jakarta. Bahkan Ketua Fraksi PAN DPR ini menekankan ya bahwa partainya sangat mempertimbangkan suara dan aspirasi masyarakat, termasuk aspirasi kader dan simpatisan di samping hasil survei. Ya, bahkan di satu sisi banyak sekali begitu. Itu kan Zulhas sudah bertemu berapa kali dengan Prabowo begitu, menyatakan bahwa siap akan mendukung Pak Prabowo. Tapi di satu sisi datang ke PDIP juga siap mendukung Ganjar. Tapi tahu-taunya ya Zulhas di satu sisi kan
jualannya Erick Thohir di situ begitu kan. Dia mengatakan bahwa komunikasi politik dengan PAN dan bakal calon presiden capres dan calon wakil presiden dengan partai-partai politik lainnya pun ya makin intensif ya. Bahkan ya berkenan dengan mendekati waktu pelaksanaan pemilu di 2024. Di satu sisi ya PAN sudah berkomunikasi dan berbagai pihak untuk menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat baik dengan partai-partai politik maupun organisasi dan berbagai elemen masyarakat lainnya. Ya kita tunggu saja begitu. Pasti deklarasinya kepada Pak Prabowo begitu ya. Kalau dengan partai-partai itu ya harus jalan ya. Dalam waktu dekat ini ada pertemuan lintas partai topik dinamika politik terkait capres-cawapres kemarin yang menjadi rumus dan menyamakan persepsi. Dia menuturkan bahwa PAN akan tetap berhati-hati ya sembari menunggu momentum yang tepat untuk membuka arah dukungan partainya menghadapi Pilpres di 2024. Di satu sisi terpenting ya kata Saleh PAN berupaya keras agar pemimpin nasional berikutnya adalah yang berpihak kepada kepentingan rakyat ya. Apakah masih ada kemungkinan pihak dukungan ya dalam politik semua tetap bisa. Tetapi sampai saat ini itulah gambaran yang ada di PAN begitu. Akar rumputnya mendukung Anies Baswedan, kepengurusannya yang ada petinggi-tinggi partai mendukung Pak Prabowo. Kira-kira seperti itulah begitu kan. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan berlangsung 19 Oktober 2023 sampai dengan 20 November 2023 ya. Bahkan itu sudah final begitu kan. Ya tinggal berapa begitu kan. Ya tinggal 3-4 bulan lagi akan ketahuan siapa mereka sosok menjadi cawapres dari masing-masing, dari Pak Ganjar, dari Anies Baswedan, dari Pak Prabowo begitu. Pasti akan kelihatan di situ begitu ya. Bahkan di satu sisi saat ini ada 557 kursi di parlemen sehingga pasangan calon wakil dan wakil presiden Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi dari DPR RI, bahwa pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu di 2019 yang total perolehannya suara minimal 34.992.703 suara. Itu artinya kan banyak begitu kan secara akumulatif begitu ya. Tetapi kita lihat saja begitu, kalau PAN ingin lolos begitu, maka setidaknya dukunglah Anies Baswedan begitu kan di parlemen ya. Tapi kalau dukung Pak Prabowo ya menang tipis begitu di situ begitu ya di parlemen begitu. Saya kira juga menentukan ya kepada konstituennya ketika mendukung begitu. Padahal ya kalau kita lihat di bawah akar rumput dari PAN ini banyak yang mendukung Anies Baswedan begitu. Itu kemungkinan bisa terjadi begitu kan. Tetapi bisa saja kepengurusannya kepada Pak Prabowo bisa saja begitu. Saya kira harapan dari Pak Ganjar hari ini sudah pupus begitu kan ya. Jangan mengharap partai PAN, jangan mengharap partai Golkar lagi begitu ya. Karena apa? Karena di satu sisi ya dia sudah ya berkeinginan atau sudah mewanti-wanti bergabung kepada partai Golkar. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.